Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan debat antara Pendeta Ezra Soro dan juga Bang Kainama. Seperti apa cuplikan? Kita simak cuplikan berikut ini. Masuk akal. Jadi satu-satunya kemungkinan di sana kontradiksi di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada problem dalam tafsirnya Pak Kainama. Maka sekarang kalau begitu saya mau gini ya. Bisa nggak dari Alkitab kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati? Silakan. Ya. Yohanes yang tadi, yang saya bacakan itu. Masa saya mesti ulang lagi, Pak? Yang mana? Yang mengatakan Yesus tidak mati itu yang mana? Semua langkah-langkah itu menyatakan Yesus tidak mati, Pak Pendeta. Lalu ayat-ayat yang saya bilang tadi, saya kutip tadi dari Matius, Markus, Lukas yang Yesus mati, bangkit apa? Itu yang persepsi Bapak kan? Loh, eksplisit kok. Persepsi Bapak. Sabar dulu, ini waktu siapa yang berjalan? Loh, iya. Oke, siap. Pastor. Baik. Apakah saya tidak eksplisit ketika saya sebutkan ayat-ayat saya ada nama Yesus di situ? Eksplisit nama Yesus, tapi Oke. mengatakan Yesusnya luka lalu tidak mati, tidak eksplisit. Saya mempunyai ayat-ayat yang eksplisit Yesus mati, bangkit. Tapi Bapak tidak punya ayat eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati atau Yesus sembuh. Bisa tunjukkan? Menurut Bapak. Loh, Matius, Markus, Lukas ayat begitu kok, bukan menurut saya. Ayatnya begitu kok. Kalau seumpamanya Bapak bilang bahwa menurut ayat itu, berarti akhirnya toh Bapak dengan segala berat hati harus mengakui bahwa ada terjadi seperti pertentangan di dalam ayat Bible sendiri. Contoh gini, contoh jam 9 sama jam 12 itu kan juga orang bertanya-tanya jam 9 sama jam 12. Lalu Bapak bilang itu eksplisit dan ini eksplisit juga. Itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan, Pak, bukan saya. Gitu. Demikian kawan. Oke. Kalau persoalan Yesus mati jam sekian, maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak, tapi mati jam berapa. Kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa. Tapi Yesus mati atau tidak, mau jam berapa itu problem lain. Tapi Yesus mati, dua-duanya bersaksi Yesus mati. Wah, mantap. Karena inti debat adalah itu, adalah mati atau tidak. Mati atau tidak? Ya, Berarti apapun caranya dia mati nggak apa-apa, gitu. maksudnya? Ya temanya kan mati disalib. Ya, mati disalib memang. Hah? Kita bicarakan mati disalib. Bapak barusan bilang, wah kita nggak ngomongin apa-apa, pokoknya dia mati saja. Nah, kita tidak bicara jam. Bapak, ya Allah. Kita tidak bicara jam berapa mati. Tapi fakta bahwa dia mati. Pokoknya harus mati aja. Ya, Nggak peduli. Ada beda jam, ada beda cara, ada beda ini. Pokoknya dia harus mati. Enggak, tidak bisa beda cara. Karena Alkitab hanya punya satu cara, dia mati di salib. Tadi Bapak bawa Sanhedrin 43A, Bapakku. Bapak Pendeta, Dan saya sudah kasih tahu 43A. tafsirnya. Sanhedrin 43A itu dilempar batu juragan. Allahu Akbar. Allah. Bapak mungkin kurang bermain, kurang jauh lihat tafsir. Iyalah, saya kurang jauh lah, Pak. Silakan apa? jelasin aja. Karena kalau begitu, Bapak membuat pertentangan di antara Talmud dengan tafsir Talmud lagi. Tadi Bapak udah bikin Bible bertentangan. Sekarang Talmud diacak-acak lagi sama Bapak. Udah dibilangin dilempar batu, Pak. Dilempar batu sampai bonyok modar gitu. tapi Selesai. Talmud juga bagian awal bicara digantung, Tuh Pak. kan beda kan? Beda lagi. Kalau begitu Talmud. Bapak yang bikin beda, ini beda. Ini beda Bapak, bukan saya. Bukan, Pak. Talmud mengatakan demikian. Dan Talmud bukan kitab suci saya. Oke, demikian.
Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya kembali untuk membagikan kepada kita perdebatan antara Pendeta Isra Soru dengan Ustadz Kainama ya. Seperti tadi yang kalian lihat ya, itu saling adu argumentasi. Dan semua yang dipaparkan oleh Ustadz Kainama itu semua tidak dapat ya dibuktikan, teman-teman sekalian. Klaim-klaimnya itu omong kosong semua. Jadi di sini kita bisa membandingkan antara orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah, orang yang suka ngipul dengan orang yang benar-benar untuk berbicara kebenaran ya. Jadi teman-teman sekalian, ya beberapa tadi itu ya di video pertama jelas ya, di awal Pendeta Isra Soru membantah apa menjadi pemaparan Ustadz Ahmad Kainama. Bukan tidak mau dijawab tentang kritik teks yang dibuat oleh Kainama, tetapi tidak sesuai dengan tema yang yang diadakan saat ini untuk debat lintas agama ini. Kan temanya itu adalah historical Jesus. Apakah dia benar-benar disalib atau tidak disalib, kan itu. Ya, jadi ternyata apa yang dipaparkan oleh Ustadz Kainama itu kritik teks, itu berbicara tentang homiletik dan hermeneutik. Jadi itu tidak nyambung. Bahkan dalam perdebatan mereka tadi itu juga tidak nyambung. Dan dia berusaha teman-teman sekalian ya untuk mengelabui dengan cara ya alay-alaynya begitu ya, acara ngomongnya kepada audiens begitu ya, karena ada penonton yang Islam dan ada penonton yang Kristen ya. Jadi jelas teman-teman sekalian, apapun yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, Pendeta Isra Soru bisa mengcounter dan bisa membungkam Ustadz Kainama. Jadi jelas di sini Kainama mengalami kekalahan besar. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kemudian mereka goreng sampai gosong ya. Nah teman-teman sekalian, barangkali teman-teman mau menonton ya, silakan di channel Pak Pendeta Isra Soru. Dan juga saya akan tampilkan beberapa cuplikan-cuplikan tentang perdebatan mereka untuk teman-teman semua, dan kiranya ini boleh menjadi berkat dan menambah wawasan untuk kita. Oleh karenanya saya langsung tampilkan berikut ini. Yang akan menjadi debat kusir, sebenarnya itulah debat sebenarnya tadi sudah berakhir. Pak maaf ya Pak ya, tadi kan Bapak bilang di pertama ini debatnya sudah berakhir. Ya saya bersyukur, karena apa? Karena tidak ada sanggahan untuk secara historical ya, bukan tafsir. Tapi saya baca dan saya runut itu kata-kata itu, tidak Bapak sanggah sejak awal, tidak disanggah satu ayat pun tentang contoh tentang Smyrna, tentang aloe. Bapak tidak sanggah itu. Apa akibatnya 30 kilo itu dibalur sama tubuh Yesus? Bapak tidak pernah sanggah. Tapi Bapak ingin tunjukkan. Sementara begini Pak, saya yang bikin muter itu Bapak, bukan saya. Saya dari tadi diam aja kok Pak. Ini yang saya nggak mau. Maka itu saya nggak mau ada satu ini langsung minta ditanggapi. Nanti jadinya muter. Kebiasaan banyak orang dalam berdebat, jika memang ingin lari dari satu paparan di depan dari seorang yang membuka paparan, dia bawa ke tempat lain. Saya nggak mau gitu. Nah kan jadinya gini kan, dia bilang mana tunjukkan eksplisit. Nanti dia bilang ini eksplisit, ini sejarah. Ada beberapa tempat di dalam Bible yang ini sejarah, ini bukan. Lewat lagi. Dan tidak ada pertentangan dalam ayat Bible 9 sama 12. Kita lihat lagi. Lalu beliau bilang pokoknya harus mati. Tapi bukannya Sanhedrin. Begitu dia bilang, kita lihat tafsir Sanhedrin. Gimana? Antum yang buka, antum yang muterin di situ gitu Pak Pendeta. Kalau saya enggak, kalau saya polos-polos aja. Dibilang Yesus dibalur 30 kilo sama atau Smyrna dan aloe, ya udah saya ikutin alurnya, gitu aja. Kalau memang nggak terima ya nggak apa-apa, bilang aja saya tidak terima itu dan ini bantahannya, tidak. Tapi dari tadi enggak, Bapak tampilkan surat-surat apa orang-orang yang udah lama itu. Contohnya, udahlah kita buka aja yuk, iseng yuk, kita buka ya, supaya nggak puyeng. Tadi ada yang bilang buka aja bukunya. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton video tadi. Bagaimana tadi seorang Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati tanpa memberikan data yang jelas. Padahal sesuai dengan sejarah dalam Alkitab juga bahwa jelas bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, dan Yesus itu bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tentang kematian Yesus itu bukan menjadi perdebatan selama ini. Kenapa? Karena sejarah juga mengakui bahwa Yesus itu mati. Ya.
Jadi kalau ada seorang Kainama mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, itu sudah lain daripada yang lain. Secara sendiri membuktikan, secara sendiri mencatat bahwa Yesus itu mati. Dan di dalam Alkitab juga mencatat Yesus mati. Bahkan saudara, dalam Pontius Pilatus pun jelas saudara, di situ dituliskan bahwa Yesus itu mati. Itu sebabnya dia mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini, tapi Yesus harus mati di salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa. Dan setelah itu dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, untuk membuktikan bahwa dia menang atas segala dosa. Maut, kematian, dosa tidak berkuasa atas Yesus. Itu sebabnya orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka orang tersebut akan diselamatkan, dan orang tersebut akan menjadi anak-anak Allah, diberikan mereka kuasa. Dan orang-orang yang menolak Yesus, mereka akan tetap ada murka Allah dalam mereka. Tetapi orang menerima Yesus, walaupun sebesar apapun dosa mereka, maka pengampunan akan diberikan bagi mereka. Saudara-saudara, kiranya lewat video ini memberkati bagi kita semua, dan video ini memberikan kita suatu pemikiran yang jernih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa.